Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa ma'alah amma ba'du. Kembali bersama kami Ana Channel. Alhamdulillah, semoga kita senantiasa disihatkan badan, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita akan membaca di dalam satu hadis yang di dalam kitab Ahadisul Mukhtarah fi Maratibil Hijaiyah. Itu hadis-hadis yang dipilih sesuai dengan huruf hijaiyah. Itu yang huruf yang pertama itu huruf alif. Itu yang mana hadis Nabi disebutkan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kana hijratu ilallah wa rasulih fa hijratuhu ilallah wa rasulih. Wa man kanat hijratu ila dunya yusibuha aw ila imra'atin yankihuha fa hijratu ila ma hajara ilaih. Rawahul Bukhari wal Muslim. Bahwasanya amal perbuatan itu, sahnya amal perbuatan itu dengan niat. Wa innamalikum li'imli'in manawa, hanya saja tiap-tiap seseorang itu dengan apa yang ia niatkan, akan mendapatkan sesuatu dengan apa yang ia niatkan. Faman kana hijratuhu ilallah wa rasulih fa hijratu ilallah wa rasulih. Maka barang siapa tujuannya hijrahnya untuk Allah dan Rasul, maka hijrahnya akan mendapatkan Allah dan Rasul pula. Faman kana hijratuhu ilad dunya yusibuha. Maka barang siapa tujuannya hijrahnya untuk dunia semata-mata, yusibuha, niscaya akan memperdapati dunia tersebut. Au ilam ra'atin, atau dia tujuannya hijrahnya untuk satu perempuan, dia menginginkan satu perempuan, yankihuha, niscaya dia akan menikahi itu perempuan. Fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, maka bermula tujuan niat hijrah seseorang itu dengan apa yang ia tujukan. Rawahul Bukhari wal Muslim. Makna pengertian innamal a'mal binniyat itu secara ilmu fikih, innama tasihul a'mal binniyat, hanya saja sahnya amal, diterimanya amal itu dengan niat. Seperti wudu, al-wudu minal a'mal wal a'mal binniyat wal wudu bin niat, hanya saja wudu itu termasuk daripada amal perbuatan, wal a'mal binniyat, sedangkan amal itu biniat, membutuhkan niat. Wal wudu bin niat, dan wudu itu bin niat, hanya saja dengan niat. Adapun makna secara umum adalah seluruh amal, sama ada bagus atau tidak bagus, itu disebab niat atau hatinya, sama ada bagus atau tiada bagus pula. Maka diambil paham bahwasanya ada 4 macam orang yang beramal dengan memandang niatnya. Yang pertama, ada seseorang amalnya bagus dan niatnya bagus, itu disebut ikhlas. Amal kita bagus, mengerjakan sholat, bersedekah, niat kita semata-mata menjunjung perintah Allah, itu amalnya pun bagus. Sholat kita bagus dan niat kita pun itu menjunjung perintah Allah, niat kita pun juga bagus, itu disebut ikhlas. Amal kita menolong orang, memberikan hadiah kepada orang, itu amal gawin perbuatan kita. Niat kita untuk menolong orang, itu niatnya pun bagus, disebut ikhlas. Yang kedua, ada seseorang amalnya yang bagus dan niatnya tiada bagus, tetapi niatnya tidak bagus, itu disebut syirik khafi. Contoh, ada orang beramal salat, dia sembahyang, tetapi niatnya minta puji kepada manusia, kepada mertua, supaya minta lihat, itu dia niatnya tidak bagus, disebut syirik khafi. Amalnya bagus, salat, bersedekah, kebaikan, tetapi niatnya di dalam hati yang tidak bagus, itu ada tujuan selain Allah, selain ridhonya Allah. Yang ketiga, ada amal seseorang yang tiada bagus dan niatnya bagus. Amalnya bagus, amalnya tiada bagus, tetapi niatnya bagus, itu disebut gururun namanya, tertipu.
amalnya tiada baik tapi niatnya baik. Contoh dia mencuri, itu amalnya tidak baik, niatnya untuk menafkahi keluarganya, kada bagus, niatnya bagus untuk menafkahi keluarga, tetapi amalnya, perbuatannya mencuri, itu tiada bagus. Jadi ada amal tiada bagus, niatnya bagus, itu gururun namanya, tertipu. Yang keempat, ada seseorang amalnya yang tiada bagus dan niatnya tiada bagus. Ini perbuatannya tidak bagus dan niatnya pun tidak bagus pula. Itu disebut syakawah namanya, celaka. Jadi disebutkan di dalam perkataan Imam Ghazali, an-niyatu innama tu'siru fil ibadah wa ta'at fil mubahat wa ta'at wa amal munhiyat fala. Bahwasanya kata Imam Ghazali, hanya saja niat itu membuahkan, memberi bekas berpahala itu dengan gawian yang mubah, yang boleh dan taat. Jadi niat itu akan menjadikan pahala di dalam perbuatan yang mubah, yang boleh dan taat ibadah. Contoh kita makan minum, itu boleh kita makan minum. Kalau kita niat untuk ibadah, itu akan menjadikan pahala. Apakah lagi niat di dalam taat. Wa amal munhiyat, adapun perbuatan yang dilarang oleh Allah, di situ kita niat baik tidak akan menjadikan pahala. Contoh kita mencuri, berbuat zalim, itu perbuatan yang tidak baik meskipun niat kita baik. Alhasil amal baik sekalipun mubah, sekalipun boleh, itu mengikut kepada niat pada baik dan buruknya. Oleh karena itu manusia kekal di surga dan di neraka dengan sebab niatnya, sekalipun pendek umur di dunia di dalam taat atau maksiat. Karena bila panjang umurnya atau seandainya kekal di dunia, maka niat orang yang saleh selalu taat dan niat orang yang maksiat selalu maksiat. Mengapa jadi orang yang awal balik, seorang laki-laki awal balik dia berumur 15 tahun, seorang laki-laki yang muslim dia berumur 15 tahun, masuk berumur balik 15 tahun, dia akan dicatat amal kebaikan dan buruknya. Dan dia hidup satu hari, waktu itu dia meninggal, lalu dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke dalam surga. Kenapa? Kada membadai, kada cukup amalnya masuk ke dalam surga. Mengapa? Karena niatnya. Andaikan dia hidup terus menerus, seandainya dia kekal di dunia ini, dia akan menjadi orang Islam. Karena niatnya menjadi orang Islam. Niatul mu'min khairun min amalih. Niat orang beriman itu lebih baik daripada amal perbuatannya. Begitu juga orang kafir. Orang kafir awal balik, kalau dia belum balik dia tidak masuk neraka. Kalau dia sudah masuk balik, berumur 15 tahun laki-laki, dan dia dilebihkan Allah satu hari umurnya dari balik tersebut, dia meninggal dunia, niscaya orang kafir tersebut masuk ke dalam neraka. Mengapa? Karena niatnya, seandainya dia panjang umurnya, niscaya dia akan niat menjadi orang kafir terus menerus. Mudah-mudahan niat kita selalu jaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makna pengertian wa inna malikulli imri'in ma nawa, ay wa inna ma yahsulu likulli imri'in 'abidin kullu ma nawa minad dunya wal akhirah. Hanya saja hasil tercapainya tiap-tiap seseorang hamba itu apa yang ia cita-citakan di dalam dunia, apa yang ia niatkan di dunia dan di akhirat. Maka ini semakna dengan hadis kudusi, ana inda zanni abdi bi. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwasanya aku menurut pandangan sangkaan hambaku terhadapku. Kalau hambaku menyangka aku baik, niscaya aku pun baik kepada dia. Kalau hambaku menyangka aku zalim kepada dia, niscaya aku pun akan zalim kepada dia. Jadi tergantung niat kita masing-masing. Hendaklah kita sangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, niscaya Allah pun akan sangka baik kepada kita. Maka jelas orang yang taat ibadah seperti tamunya Allah. Itu seperti tamunya Allah.
maka Allah akan menjamunya, Allah akan menerimanya, menghormatinya dengan kesukaan hamba itu masing-masing. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yurid thawabad dunya nu'tihi minha, wa may yurid thawabal akhirah nu'tihi minha, wa sanajzi syakirin." Yang artinya wallahu alam. Barang siapa yang menghendaki akan balasan di dunia, niscaya kami berikan kepadanya dunia tersebut, di dunia tersebut. Dan barang siapa yang menghendaki akan pahala di akhirat, balasan di akhirat, niscaya kami berikan kepada dia pahala tersebut di akhirat. Wa sanajzi syakirin, dan selagi kami balas akan orang-orang yang pandai bersyukur di dalam dunia. Ada 4 macam orang yang beramal ibadah dengan niatnya masing-masing. Ada 4 macam orang yang beramal ibadah itu dengan niatnya masing-masing. Yang pertama, ada seseorang beribadah niatnya mengambil dunia. Itu orang yang muflis di akhirat. Jadi ada seorang beribadah cuman tujuannya untuk semata-mata dunia, untuk menghasilkan uang, mata benda dunia. Itu disebut muflis di akhirat. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasibin." Wallahu a'lam. Yang artinya barang siapa yang semata-mata menghendaki harsad dunya, bahagian dunia, ai bi'amalis salihah, dia dengan memperbuat gawean-gawean yang saleh, perbuatan agama, tetapi niatnya untuk menghasilkan dunia, nu'tihi minha, niscaya kami beri di dalam dunia tersebut. Wa malhu fil akhirati min nasibin, tetapi dia tidak akan mendapatkan bahagian lagi di negeri akhirat, hanya di dunia saja. Yang kedua, ada seseorang beribadah niatnya fadilatu amal di dunia. Nah, itu seorang awam yang ikhlas, seperti membaca surah Yasin supaya selamat di jalan, atau membaca surah Waqiah supaya dimurahkan Allah rezeki. Jadi ada seseorang hamba itu beribadah, contoh membaca surah Yasin, mengerjakan kebaikan-kebaikan, itu mengharap amal di dunia, semata-mata mengharapkan fadilatul amal supaya selamat di jalan, atau membaca surah Waqiah supaya dimurahkan rezeki, amalan sugih, amalan kaya. Itu ibadah seseorang niatnya mengambil fadilatul amal di dunia. Adapun yang ketiga, itu ada ibadah seseorang itu niatnya fadilah akhirat, mengharapkan fadilah pahala di akhirat, seperti supaya selamat di kubur, jangan masuk neraka, dan supaya masuk surga, atau berkumpul bidadari. Itu disebut ikhlasnya orang khawas. Yang keempat, itu ada ibadah seseorang itu niatnya semata-mata mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Itu disebut ikhlasnya orang khawasul khawas. Inilah niat orang yang para rasul dan para anbiya dan para orang salih, para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Jadi niat yang keempat inilah yang paling dicintai Allah. Dia tidak mengharapkan pahala di dunia dan tidak mengharapkan pahala di akhirat. Dia tidak mengharapkan kaya, sugih. Dia tidak mengharapkan selamat daripada api neraka. Dia tidak mengharapkan masuk surga ataupun berkumpul bidadari. Yang dia harapkan, dia cari semata-mata mencari keridhaannya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan niat kita senantiasa dijaga oleh Allah, diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbuat baik, niscaya Allah pun akan berbuat baik. Niat kita baik, niscaya Allah pun akan niat juga kepada kita yang baik-baik pula. Makna pengertian paman kana hijratuhu ilallah wa rasulih fa hijratu ilallah wa rasulih ini adalah hijrah yang matlubah, hijrah yang dianjurkan, yang disuruh, hukman secara hukum syar'i, secara agama.
Berkata Abu Yazid Al-Bastami, "Faman wajadal maula wajadal kulla. Faman wajadal kulla bidunil wujdanil maula lam yajid syai'an mufidan wa da'waqtuhu." Kata Imam Abu Yazid Al-Bastami, barang siapa yang menghendaki keridhaan Allah, dia mencari beribadah semata-mata karena Allah, wajadal kulla, niscaya dia akan memperdapati nikmat seluruhnya. Kalau dia mengharapkan Allah semata-mata, tidak mengharapkan lain, wajadal kulla, niscaya dia akan memperdapati seluruh nikmat-nikmat Allah, dan Allah pun akan murahkan rezeki dia. Wa man wajadal kulla biduni wujdanil maula, barang siapa yang menghendaki nikmat di dunia biduni wujudan, dengan ketiadaan ma'rifat kepada Allah, dia tidak menghendaki keridhaan Allah, dia mencari semata-mata dunia, lam yajid syai'an mufidan, niscaya dia tidak akan memperdapati sedikit pun yang bermanfaat. Wadha waktu, terbuang-buanglah waktunya. Makna pengertian, paman kana hijratu ila dunya yusibuha, barang siapa yang menghendaki hijrah tujuannya untuk dunia, niscaya dia akan memperdapatinya. Au ila mar'atin, atau dia menginginkan satu perempuan, yang niscaya dia akan menikahi itu perempuan. Ini adalah hijrah, tujuan yang ghairu matlubah, tidak dianjurkan di dalam hukum syara dan agama. Mudah-mudahan kita senantiasa dijaga oleh Allah, dipeliharakan niat kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagus-bagus manusia ialah khairun nas anfa'uhum linnas, sebagus-bagus manusia, sepaling baik manusia ialah orang yang selalu bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Semoga di dalam video ini bermanfaat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.